Shalom semuanya. Di sini kami akan memaparkan tentang materi kebudayaan yaitu Jamasan Pusaka. Shalom, perkenalkan nama saya Juran Aldi Santoso dengan NIM 211510501050. Nama saya Joseph Yoshua Limans dengan NIM 211710301057 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Mahendra Wicaksono dengan NIM 211910901040. Perkenalkan, nama saya Natasha Laksmi Widyasari dengan NIM 211810401039. Perkenalkan, nama saya Rere Vanggakanya Pratama dengan NIM 21191020178. Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural yang terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kelompok, etnis, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah suku Jawa. Masyarakat suku Jawa ini hingga saat ini masih banyak yang mempertahankan kebiasaan merawat serta menjaga pusaka. Tradisi ini lebih dikenal oleh penggemarnya sebagai ritual jamasan pusaka. Jamasan pusaka ini merupakan salah satu cara merawat benda-benda pusaka seperti keris yang biasanya dianggap memiliki kekuatan tuah atau kekuatan gaib. Dalam tradisi masyarakat Jawa, jamasan pusaka ini menjadi sesuatu kegiatan spiritual yang cukup sakral dan dilakukan hanya dalam waktu tertentu, yaitu tepatnya pada bulan Suro. Jamasan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu jamas yang berarti cuci, membersihkan, atau mandi. Sedangkan kata pusaka menjadi sebutan bagi benda-benda yang dikeramatkan atau memiliki kekuatan tertentu. Dengan begitu, jamasan pusaka adalah ritual membersihkan atau memandikan pusaka yang dikeramatkan oleh pemiliknya. Grebek Suro merupakan salah satu bentuk budaya yang ada di Jawa karena merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat yang mempercayainya. Upacara Grebek Suro pada awalnya merupakan kebiasaan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang melakukan tirakat semalam suntuk pada malam 1 Suro atau Muharram dalam perhitungan kalender Islam yang biasa dikenal dengan tradisi Suran. Berikutnya tata cara pelaksanaannya. Tradisi jamasan pusaka ini telah terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Biasanya, pusaka akan dibersihkan pada malam 1 Suro menurut peninggalan kalender Jawa. Sebagai daerah yang kental akan budaya Jawa, banyak ritual yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo dalam menyambut bulan Suro. Ritual Grebek Suro ini dilakukan seminggu sebelum 1 Suro hingga pagi harinya. Masyarakat Ponorogo yang memiliki pusaka akan menjamas atau mencuci senjatanya itu menjelang 1 Suro. Tata cara jamasan pusaka ini diantaranya: yang pertama, juru jamas dan asisten penjamas melakukan doa terlebih dahulu. Yang kedua, dilanjutkan dengan membakar kemenyan. Selanjutnya, satu persatu warangka keris maupun benda pusaka lainnya dibuka. Yang keempat, satu persatu benda pusaka dimandikan atau dijamas dengan alur dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kendi yang telah berisi air, disertai dengan bunga, kantil, kenanga, dan bunga melati. Yang kelima, kemudian dikeringkan menggunakan kain mori. Tujuannya ialah supaya benda pusaka tersebut lekas kering. Yang keenam, kemudian diberi dengan irisan jeruk nipis yang dioleskan ke dalam benda pusaka tersebut. Ini bertujuan supaya benda pusaka tersebut awet dan tidak bisa menghilangkan kerat yang menempel. Yang ketujuh, kemudian diberi dengan wewangian. Dan yang terakhir ialah sebelum dimasukkan ke dalam warangka, benda pusaka tersebut diletakkan terlebih dahulu di atas meja yang telah disediakan. Ini bertujuan agar supaya ketika benda pusaka tersebut dimasukkan ke dalam warangka, benda pusaka tersebut tidak berjamur. Mereka yang membersihkan senjata ini bertujuan untuk menghormati para leluhur dan juga melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam mencuci pusakanya pun tidak dilakukan dengan sembarangan. Para pemiliknya biasanya sudah melakukan puasa terlebih dahulu sebelum acara jamasan. Pusaka peninggalan kota Ponorogo yaitu Bantaro Katong pun ikut dikirap dan dijamas pada sore hari sebelum 1 Suro.
Hal tersebut dilakukan sebagai pengingat akan perpindahan pusat kota Ponorogo dari kota lama menuju kota baru. Meski zaman sudah berubah, tradisi ritual Grebek Suro ini masih dilakukan oleh masyarakat Ponorogo. Buktinya, dalam 1 tahun sekali, masyarakat Ponorogo masih melakukan ritual ini, mendekati bulan 1 Suro. Bahkan, tradisi ini dilaksanakan dalam kurun waktu hampir 1 bulan, yaitu dari mendekati 1 Suro hingga melewati 1 Suro. Berdasarkan perspektif iman Kristen, kebudayaan ini tidak perlu untuk dilakukan lagi. Karena tujuan dari kebudayaan ini adalah untuk meminta keselamatan. Selain itu, yang menjadi permasalahan dalam jamasan ini adalah meminta keselamatan terhadap leluhur dan percaya bahwa jika tidak melakukan jamasan, maka orang tersebut akan kualat dalam bahasa Jawa atau mungkin dengan bahasa Indonesianya kena batunya. Hal ini sangat tidak dibenarkan di dalam Kristen. Pada Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Pada ayat ini Allah telah berfirman bahwa ini ada satu jalan keselamatan, yaitu hanya pada Yesus Kristus, bukan dari yang lainnya. Selain itu, Tuhan juga telah mengajarkan bahwa kalau kita itu tidak boleh terlalu percaya terhadap semua hal, yaitu karena tidak semua hal itu menuju tujuan yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan ada yang terlihat baik, tetapi justru menyesatkan. Seperti yang tertulis pada Matius 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan pada Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya adalah maut. Kemudian keselamatan juga hanya berasal dari iman kepercayaan kita kepada Allah, dan selain dari Allah tidak ada keselamatan. Seperti yang tertulis pada Efesus 2 ayat yang ke-8, yaitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan ini digunakan untuk meminta keselamatan pada Tuhan Allah. Namun, menurut kelompok kami, pernyataan ini pun tetap kurang benar bagi kami orang percaya. Karena pada ritual kebudayaan ini menggunakan keris sebagai perantara dalam meminta keselamatan kepada Tuhan, dan ini tidak relevan dengan firman Tuhan pada Yohanes 14 ayat 16, yaitu yang bisa menjadikan perantara hanyalah Yesus Kristus. Selain itu, keselamatan juga berasal dari Tuhan.